Berjumpa lagi anak-anak dalam pembahasan matematika. Dan sekarang kita akan membahas tugas pertama kalian di semester genap ya, mengenai persamaan linear satu variabel. Dan yang kalian kerjakan adalah di bagian kinerja pemantapan itu ya anak-anak. Oke, kita akan langsung saja membahas untuk soal yang pertama. Silahkan kalian simak baik-baik. Tugas kalian apabila ada yang keliru silahkan diperbaiki. Oke, soal yang pertama. Nah, ini dia. Ada Ani yang membawa 3 kemasan roti coklat. Nah, kemudian setelah kemasan roti dibuka, tentu dimakan ya oleh Ani dan Wati. Nah, ada 2. Mereka bersama si Wati. Ani dan Wati ya. Kemudian Ani makan 4 kue dan Wati makan 3 kue. Nah, setelah mereka makan, roti yang tersisa sebanyak 8 kue. Jika setiap kemasan roti berisi X kue, tentukan. Yang pertama A, model PLSV, yang kedua B, banyak kue yang ada di setiap kemasan. Oke. Nah, untuk bisa menjawab ini kita akan memulai dari yang A, yaitu model PLSV. Nah, untuk menjawab soal-soal yang cerita seperti ini ya, dan yang berkaitan langsung dengan ini kan bisa menjadi kegiatan kalian sehari-hari, diambil dari ya kejadian kita sehari-hari ya. Jadi kita akan modelkan dulu, baru nanti kita akan tahu jawabannya seperti apa. Oke. Nah, jadi yang pertama model PLSV, yang kedua banyak kue yang ada di setiap kemasan. Nah, inti pertanyaannya kan di kue yang ada di setiap kemasan itu ya. Nah, untuk bisa membuat modelnya, baik, kalian cermati baik-baik. Banyak kue dalam kemasan ada X kue. Nah, banyak kuenya itu adalah X. Nah, itu ya, di satu kemasannya ya. Jadi di satu kemasan itu ada X kue. Oke. Di sini kan ada 3 kemasan. Berarti kalau satu kemasannya itu ada sebanyak X, karena kita belum tahu ada berapa isinya ya. Maka kita gunakan variabel X sebagai pengganti keseluruhan yang ada di satu kemasan itu. Oke. Nah, kemudian banyak roti ada 3 kemasan. Nah, karena banyak rotinya 3 kemasan ini ya, maka seluruh kue yang ada kan menjadi 3 kali X ya, berarti 3 kemasan kali per setiap kemasan isi rotinya. Oke, paham sampai situ? Nah, kemudian karena kuenya kemudian dimakan Ani 4 kue dan Wati 3 kue dan menyisakan 8 kue. Oke, nah dia lewat. Kita kembali lagi ke sana. Nah, karena seluruh kue sudah dimakan 4 dan dimakan 3 sehingga menyisakan 8, kita bisa tulis seluruh kue ada 3X ya. Tadi kan seluruh kue ada 3X, kemudian dimakan Ani 4, maka karena dimakan kan berkurang dia. Nah, sehingga dikurangi 4, kemudian dimakan lagi sama Wati 3, akan berkurang lagi dia 3, sehingga 3X dikurangi 4X dikurangi 4 gitu ya, dikurangi 3 sama dengan sisanya ada 8 kue. Oke, dia tertekan kembali. Nah, sehingga model PLSV-nya menjadi ini dah dia ya, 3X dikurangi 4 dikurangi 3 sama dengan 8. Karena kita sudah menemukan model PLSV-nya seperti itu, sehingga sekarang kita bisa menemukan banyak kue per kemasannya itu ya, X-nya ya. Jadi banyak kue di setiap kemasan. Ada berapa sekarang banyak kue di setiap kemasan? Kita cari nilai X-nya. Nah, sehingga berangkah ke B. Banyak kue yang ada di setiap kemasan, atau kita menentukan nilai X sama ya. Sehingga 3X dikurangi 4 dikurangi 3 dikurangi 8. Nah, negatif 4 negatif 3 itu kan bisa kita hitung ya. Sehingga negatif 4 dikurangi 3 berapa? Ingat aljabar kemarin ya. Sama dengan salah ke sini ya. Nah, itu kan negatif 4 dikurangi 3 sama dengan
negatif 7. Sehingga di sini menjadi 3x kurang 7 sama dengan 8. Ya, jadi 3x-nya tetap karena kita tidak hitung sama 8-nya. Yang kita hitung hanya negatif 4 dikurangi 3 saja tadi. Nah, sekarang supaya kita bisa menemukan nilai x-nya, maka negatif 7-nya ini harus kita jadikan dia 0. Hilangkan dia dari ruas kiri ini. Ya, sehingga supaya negatif 7-nya bisa menjadi 0, kita harus jumlahkan dengan 7. Ya, sehingga di bawahnya itu 3x dikurangi 7 ditambah 7. Karena di ruas kiri itu kita tambahkan dengan 7, maka di ruas kanan juga harus sama. Ya, sama dia. Sesuai dengan aljabar kemarin. Jadi 8 juga ditambah dengan 7. Nah, sehingga 3x dikurangi 7 ditambah 7, negatif 7 ditambah 7 sama dengan 0. Sehingga 3x kurang 0 sama dengan 3x. Sama dengan 8 tambah 7 sama dengan 15. Sehingga di sini menjadi 15. Nah, sekarang supaya kita ketemu sama x-nya saja, nah kita bagi dengan koefisiennya, yaitu 3. Ya, sehingga 3x dibagi 3 sama dengan berapa di sini? Ya, karena di ruas kiri kalian bagi dengan 3, maka di ruas kanan juga harus bagi dengan 3. Keduanya sudah bagi 3. Maka di sana adalah 15-nya yang kita bagi dengan 3. Oke. Sehingga 3x bagi 3 berapa? Ya, 3 bagi 3 1 kali x ya. Dan di ruas kiri sama dengan di ruas kanan ya, sekarang sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, maka x sama dengan 5. Sehingga kue di setiap kemasan sebanyak 5 kue. Nah, kalau di setiap kemasan 5 kue, maka kalau 3 kemasannya itu ada berapa kue? 3 kali 5, 15 kue totalnya. Oke, bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia yang kedua. Ridwan membeli 12 buku tulis di toko Dahlia. Ridwan membayar dengan uang 50.000 dan mendapatkan kembalian 8.000. Jika harga sebuah buku adalah Y rupiah, tentukan. Nah, sama, disuruh menentukan model PLSP dan harga sebuah buku. Nah, harga sebuah buku itu kan tadi disebut Y, ya. Jadi digunakan variabel Y. Nah, variabel itu tidak hanya X ya yang bisa dipakai variabel dalam PLSP ini, boleh juga Y, boleh Z nanti ya. Yang penting dia ada satu variabel di persamaan itu. Nah, kembali kita modelkan sekarang. Kalau kita lihat ceritanya, Ridwan membeli 12 buku tulis. Ridwan membayar 50.000 dan mendapat kembalian 8.000. Nah, harga satu buku tulisnya adalah Y. Harga sebuah, oke, kita lihat ke jawaban A ya. Ke jawaban di bagian A dulu. Harga sebuah buku tulis adalah Y rupiah. Nah, satu buku tulis Y rupiah. Y ya, satu buku tulisnya. Oke. Kemudian kan si Ridwan membayar dengan 50.000 untuk 12 buku dan mendapatkan kembalian 8.000. Sehingga ini menjadi berapa? Uangnya 50.000. Nah, 50.000 kan untuk membayar buku berarti berkurang ya kan, dikurangi sebanyak buku yang dibayar atau buku yang dibeli. Nah, dia membeli 12 buku tulis. Sementara harga satu buku tulisnya adalah Y, sehingga dikurangi 12 kali Y. Nah, makanya di sini jadinya dikurangi 12 kali Y. Karena uangnya masih dapat kembalian 8.000. Nah, makanya di sini masih sisa lagi 8.000. Nah, sehingga model PLSP-nya menjadi, nah itu dia, 50.000 dikurangi 12Y 12Y sama dengan 8.000. Nah, sisanya. Sehingga sekarang kalau kita ingin menentukan harga sebuah bukunya, maka kita harus cari nilai Y-nya dari model PLSP-nya itu. Nah, sehingga di bawahnya yang B, 50.000 dikurangi 12Y sama dengan 8.000. Sama, supaya kita bisa mendapatkan nilai Y saja, maka 50.000-nya harus kita jadikan dia 0. Nah, supaya dia menjadi 0, maka kita kurangkan 50.000 ya kan, supaya dia jadi 0. Sehingga 50.000 dikurangi 50.000 sama dengan 0. Negatif 12Y dikurangi 0 ya tetap negatif 12Y. Nah, karena di sebelah ruas kiri di sini kita kurangi dengan 50.000-nya itu, maka di ruas kanan ini juga kita harus kurangi dengan 50.000
Nah, sehingga 50.000 dikurangi 12Y dikurangi 50.000 kan sisanya lagi negatif 12Y ya. 50.000 kurang 50.000 0, negatif 12Y saja sisanya. Sementara di sini 8.000 dikurangi 50.000 ini menghasilkan berapa? Negatif 42.000. Nah, ingat yang aljabar kemarin ya. Nah, karena di sini negatif, di ruas kiri ada negatif, kemudian di ruas kanan juga ada negatif, sehingga negatif kali negatif dia jadinya positif. Makanya di sini kemudian di bawahnya positif, dan di sini juga nanti hasilnya adalah positif. Positif berapa di sini? Di sini positif 12 ya, di sini ya positif 42.000. Nah, itu. Sehingga supaya kita bisa menemukan nilai Y-nya saja, maka kita bagi dengan koefisiennya ya. Koefisiennya 12. Sehingga 12Y dibagi 12. Nah, karena ruas kiri kemudian kita bagi dengan 12, maka di ruas kanan juga harus kita bagi dengan 12 ya. Sehingga titiknya di sana adalah 42.000 bagi 12. Sehingga 12 bagi 12 1 ya. 12 bagi 12 1 kali Y. Nah, makanya dia dapat Y di sini sama dengan tinggal 42 bagi 12 sama dengan 3.500. Sehingga harga setiap buku adalah Rp3.500. Oke, paham anak-anak? Ya. Dan silahkan kalian cek kembali tugas kalian, silahkan diperbaiki apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan selamat belajar. Semangat!